Bismillahirrahmanirrahim. Talbis iblis atas ahli ibadah, tipu daya iblis terhadap ahli ibadah dalam perkara tawakal, ya. Iblis telah mengelabui orang yang mengaku bertawakal dengan mendorong mereka bepergian tanpa berbekal. Mereka mengira amal ini adalah hakikat dari tawakal. Padahal mereka ini benar-benar keliru di dalam memahaminya, ya. Jadi salah satu tipu daya iblis kepada ahli ibadah ini dalam hal tawakal, mereka ini dikelabui oleh iblis bahwa orang tawakal tuh ya wis pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kalau bepergian mereka itu tidak perlu membawa bekal, itu namanya tawakal. Kalau bawa bekal berarti masih belum tawakal. Nah, itu tipu dayanya seperti itu, Bu, ya. Sehingga menarik, ya, pada ketika terjadi dialog antara Imam Ahmad, ya, dengan orang yang dalam tanda petik mereka ini menyangka dirinya ini tawakal, ya. Ada seorang berkata kepada Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, saya ingin berangkat ke Mekah, ya, berarti mau haji atau mau umroh ini, ya, dengan penuh tawakal, ya, kepada Allah tanpa membawa bekal. Jadi dikiranya tawakal itu dia tanpa berbekal, ya. Imam Ahmad menjawab, berangkatlah tanpa rombongan, ya. Kira-kira kalau bahasa kita, kalau kamu memang betul-betul tawakal tidak mau bawa bekal, coba kamu kalau berani berangkat sendirian, tidak usah bareng sama rombongan. Terus orang tadi mengatakan, enggak, saya akan tetap bersama dengan rombongan, ya. Maka Imam Ahmad mengatakan, kalau demikian berarti kamu bertawakal kepada kantong makanan temanmu, kantong makanan orang lain, ya. Itu maksudnya Imam Ahmad menyindir orang tadi itu, ya. Jadi kalau kamu memang betul-betul tawakal, mau pergi ke Mekah tidak mau bawa bekal, coba kamu berangkat sendiri aja, tidak usah sama rombongan. Ternyata dia tidak mau, ya. Kenapa? Ya, dalam hatinya kan begini, engkau meskipun aku nggak bekal mesti dikai, ya, maybe yesi. Jangan seperti itu. Nah, jangan no teman. Maka kata Imam Ahmad apa? Kalau demikian kamu ini bertawakal bersandar kepada kantong makanan orang lain. Buktinya apa? Kamu berangkat sendiri tidak berani, ya. Maunya tidak bersama rombongan, ya. Nah, ini salah satu kekeliruan di dalam memahami tawakal, ya, oleh orang yang ahli ibadah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawakal itu apa, ya? Tawakal itu maknanya adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi makna dari tawakal itu adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dia yakin Allah yang akan mengendalikan urusannya ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga apa? Sehingga hamba itu harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Jadi orang tawakal itu orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah karena dia yakin Allah yang serba menentukan, kehendak Allah yang pasti akan terlaksana, ketetapannya yang pasti akan terjadi. Sehingga dia ini tawakal kepada Allah. Maksudnya apa? Menyerahkan segala urusannya itu kepada Allah. Maka orang yang bertawakal ini dia berdoa kepada Allah, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia ikhtiar, ya, berusaha, ya, dengan maksimal, ya. Nah, kemudian setelah dia ini berdoa kepada Allah, mohon pertolongan dan lain sebagainya, lalu dia berusaha maksimal, ya. Kalau dia ini seorang musafir, ya dia mempersiapkan bekal-bekalnya. Kalau dia ini orang yang mau misalkan berperang, ya dia harus memakai baju perangnya, membawa mungkin panah, pedang dan lain sebagainya, ya. Jadi bukan tawakal saja sudah, bukan begitu maksudnya, ya. Nah, setelah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, meyakini bahwasanya Allah itu tidak menetapkan sesuatu kepada hambanya yang beriman, melainkan itulah yang terbaik baginya. Jadi orang yang tawakal itu dia tadi yang pertama tadi
Dia meyakini bahwasanya dia bersandar kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah SWT. Kenapa? Karena dia yakin bahwa segalanya itu yang menentukan Allah, ya. Nah, karena segala urusan itu berada di tangan Allah, yang berjalan, yang berlaku adalah ketetapannya, kehendaknya, maka dia berdoa kepada Allah, minta kebaikan-kebaikan atau berlindung dari kemudorotan, ya, dari hal-hal yang bisa membahayakan dirinya. Kemudian dia berusaha ikhtiar maksimal tadi itu. Nah, kemudian disertai dengan keyakinan bahwasanya Allah itu tidak menetapkan sesuatu kepada hambanya yang mukmin melainkan yang terbaik. Jadi apa? Apapun yang ditetapkan oleh Allah kepadanya, dia tawakal, berserah diri kepada Allah, bersandar kepada Allah tadi itu. Dia yakin inilah yang terbaik bagi saya. Jadi panjenengan tidak usah khawatir, pokoknya jenengan sudah berdoa, minta kepada Allah, sudah berusaha secara maksimal, baru kemudian kita ini apapun yang terjadi, itulah yang terbaik bagi kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu pasti menetapkan kebaikan bagi hamba yang beriman. Karena orang beriman itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah akan mendolimi orang yang beriman. Tidak mungkin. Bukan hanya orang beriman, tidak mungkin Allah akan mendolimi hambanya. Sedangkan orang kafir saja tidak akan didolimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang yang beriman, yang dia ini menyandarkan segala urusannya kepada Allah, kemudian dia juga memohon kebaikan kepada Allah, berlindung dari keburukan kepada Allah. Dia bukan hanya berdoa, tapi juga sudah ikhtiar maksimal. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjalankan rencananya tadi itu. Ya. Nah, apapun yang ditetapkan Allah, itulah yang terbaik bagi kita. Nah, jadi selalu ada apa? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman itu tidak boleh suudzon kepada Allah, ya. Dilarang kita itu berprasangka buruk kepada Allah, ya. Jadi prinsipnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 tadi, kita berdoa kepada Allah, kemudian kita berusaha ikhtiar semaksimal mungkin, kemudian barulah kita apapun yang terjadi itulah yang terbaik bagi kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita melihat siapa manusia yang paling tawakal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling tawakal kepada Allah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa agar diberikan pertolongan, agar diberikan kemenangan. Kemudian beliau juga apa? Menyiapkan pasukan, ya, mengatur strategi. Bahkan beliau memakai baju besi. Oh, berarti Rasulullah tidak tawakal ya? Kok saya pakai baju besi ya? Kan harusnya tawakal ya. Nah, tapi ternyata Rasulullah kan beliau kan ya suri teladan terbaik ya bagi kita umatnya ini. Beliau berdoa kepada Allah ya toh. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ya. Seperti itu. Bahkan beliau memakai baju